Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Yofi dan saya Natasha. Pada hari ini kami mengajak kita semua untuk merenungkan Fresh Juice Sabtu 13 Juli 2024. Fresh Juice hari ini akan dibawakan oleh Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam para sahabat Fresh Juice, salam bahagia, sukacita sebagai utusan-utusan Tuhan Yesus. Perkenankanlah pada kesempatan ini saya Romo Willem dari Paroki Kebon Dalem Semarang mempersembahkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci bukan sembarang utusan. Jus ini saya racik dari Injil yang dibacakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Demikian bunyinya. Yesus bersabda pada para muridnya ketika ia mengutus mereka. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice, para utusan Tuhan Yesus yang berbahagia dan bersukacita. Pesan Yesus jelas. Wartakanlah kerajaan surga sudah dekat. Nah, saya pernah mencoba untuk menyampaikan kepada beberapa orang kalimat yang sama. Kerajaan surga sudah dekat.
Si A langsung menyambar dan mengatakan, Romo jangan nakut-nakuti. Loh, ini kabar gembira, kerajaan surga sudah dekat kok malah nakut-nakuti, itu gimana? Dia langsung mengatakan, Romo kalau surga dekat itu kan berarti dekat kiamat toh. Hampir kiamat. Nah, kita juga ingat minggu lalu tanggal 29 itu diramalkan kiamat ya toh. Ada yang takut itu, dan memang ya maklumlah takut, kita sudah biasa hidup lalu tiba-tiba kalau kiamat katanya harus mati ya. Takut, boleh ya. Si B, ketika saya menyampaikan dengan mencoba berwibawa, dia mengatakan, Romo ini tidak penting itu, yang diomongkan Romo itu tidak penting. Sekarang ini yang penting gimana caranya dapat uang. Ini usaha-usaha sedang susah, harga-harga sedang tidak menentu. Pokoknya bagaimana tetap bisa dapat uang, bisa tetap makan, anak-anak bisa sekolah dan lain-lain. Kerajaan surga, itu nantilah, besok-besok nanti. Itu urusannya Romo deh, gitu. Aduh, hati saya agak sakit juga ya, nggak enak juga, nggak nyaman. Bagaimana mungkin ini orang diberitahu kerajaan surga sudah dekat, malah nyepelek ke. Si C lebih parah lagi menurut saya ya. Dia mengatakan, Romo ini kalau ngomong, kalau bicara yang baik. Saya nggak suka Romo ngomong begitu. Lah kenapa? Ya saya ini sedang bertumbuh, saya ini sedang sukses, menikmati kesuksesan, sedang ya pokoknya beres semuanya. Lah nanti kalau kiamat tiba-tiba lah, nggak ada gunanya saya berjuang selama ini. Saya sekarang nggak mau ngomong lagi dengan Romo. Aduh, hati saya teriris-iris. Lalu memang si C meninggalkan saya. Para sahabat Fresh Juice, para utusan Yesus yang berbahagia dan bersukacita. Saya bisa memahami apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka rasakan ketika saya mengatakan kerajaan surga sudah dekat. Ketika pikiran mereka hanya tertuju kepada kiamat, akhir zaman, mati, ya tentu saja mereka menjadi tidak nyaman. Maka kita memang kemudian perlu menambahkan, apa artinya kerajaan surga sudah dekat? Artinya adalah Allah sendiri hadir. Dan Yesus, karena Allah itu hadir, mengatakan kamu juga harus menyembuhkan orang sakit. Kamu harus membangkitkan orang mati. Dan kamu harus mengusir setan-setan. Jadi kita ini utusan-utusan, tidak hanya untuk ngomong ke kalimat kerajaan surga sudah dekat, tetapi juga untuk mewujudkan kerajaan surga itu, yaitu orang sakit jadi sembuh, orang mati yang sudah mati pengharapannya, mati rasanya, itu hidup kembali, dan juga kemudian orang-orang semuanya bisa membangun kehidupan rukun damai bersama-sama. Setan-setan akan menyingkir dengan semua itu. Maka para sahabat Fresh Juice, para utusan Tuhan Yesus yang bukan sembarang utusan, karena menghadirkan Tuhan di dalam kehidupan bersama. Memang ketika kita melaksanakan tugas perutusan Yesus, akan ada banyak halangan yang kita hadapi.
Yesus sendiri menyadari itu, dan Yesus sendiri terus terang tidak menyembunyikan akan ada resiko apa. Kalau Yesus resikonya sampai wafat di kayu salib, Yesus mengingatkan, bagi kita tidak akan sampai seperti Yesus. Dan Yesus juga mengingatkan, jangan takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi takutilah yang tidak hanya membunuh tubuh, tetapi membunuh tubuh dan jiwa, membinasakannya di dalam neraka, yaitu Tuhan sendiri. Kita utusan-utusan yang istimewa, diajak untuk lebih taat kepada Tuhan Yesus, daripada kepada rasa takut kita. Tentu saja tidak kemudian nekat, sembarangan, semaunya, mentang-mentang berani, enggak. Tapi tetap dengan kebijaksanaan. Dan kita bukan utusan yang sembarangan. Kita tidak takut dengan halangan, bahkan kalau itu menuju kepada kematian. Karena apa? Karena kita sadar Yesus sudah mengingatkan kita, kita jauh lebih berharga daripada burung pipit. Kita sungguh jauh lebih berharga. Kalau burung pipit pun dipelihara oleh Tuhan, apalagi kita. Dan tubuh kita pun dipelihara Tuhan, sampai rambut kepala kita pun terhitung semuanya oleh Tuhan. Siapa yang pernah menghitung rambut kepala? Yang maaf, yang botak bisa mengatakan, aku ngitung terus Romo. Jangan gitu dong. Jadi kita adalah utusan-utusan Tuhan Yesus yang sungguh berharga di mata Tuhan. Kita bukan utusan sembarangan. Marilah kita melaksanakan tugas perutusan kita itu. Mewartakan kerajaan surga sudah dekat, menyembuhkan yang sakit, menghidupkan yang mati, mengusir setan-setan. Kita lakukan sebagai yang berharga di hadapan Tuhan, yang tidak takut pada kematian duniawi, tetapi yang lebih takut pada kematian kekal di neraka. Yang percaya Tuhan memelihara kita selalu. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice, seluruh keluarga, dan semua yang saudara doakan senantiasa dilimpahi berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Berkah dalam, kamsia, terima kasih, sembah nuwun, salam menjadi utusan yang tidak sembarangan. Bye. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Sabtu 13 Juli 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Romo Willem Pau atas renungannya hari ini. Sampai jumpa lagi dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.